Puji Tuhan, hanya anugerah Tuhan dan kekuatan kuasa Roh Kudus kita ada sampai hari ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat memulihkan gerejanya. Menjadi doa bersama, kiranya Tuhan membakar gerejanya dengan api Pantekosta yang dahsyat itu. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Amin, haleluya. Hanya Yesus yang ku puja. Kami puja Engkau ya Tuhan. Hanya Yesus yang ku sanjung. Mari muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang hanya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya sebab Kau Allahku. Oh Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, amin. Engkau Rajaku yang Haleluya, haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu di saat ini ya Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati saat Tuhan menggenapi janji-Mu kepada murid-murid-Mu, kepada rasul-rasul yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau Roh Kudus sudah dicurahkan di dunia ini. Bagi mereka yang bertekun menantikan Tuhan, bagi mereka yang memohon untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat ini kami rindu Tuhan, kami juga yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau baharui kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang membentuk kehidupan kami, yang memperbaharui kami, yang memimpin kami untuk memuji Tuhan, memimpin kami untuk menyembah Tuhan, memimpin kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya, kami rindukan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami rindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua, layakkan kami Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Roh Kudus, dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam kuasa-Mu kami memuji, kami menyembah Engkau. Kami nikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesukaan sorga atau sukacita yang kita rasakan sekarang ini adalah kesukaan sorga yang dikerjakan oleh kuasa Roh Suci. Mari bersukacita bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Amin. Sebab itu ku puji, oh Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan sorga. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Amin. Haleluya. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Amin. Sebab itu ku puji, oh Tuhan Yesus yang maha tinggi. Amin. Api Pantekosta ku punya. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, Amin. ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala sama. Haleluya. Api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, Oh, ku biarkan menyala, menyala, menyala samanya. Mari katakan api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Amin. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta terus menyala dalam hidup kita. Amin. Kekuatan api Pantekosta ada sama
Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di hati saya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami haus akan kuasa-Mu. Mari ya Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Amin. Sekarang Urapilah kami ya Tuhan. urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari dengan iman, dengan percaya, dimanapun engkau berada saat ini, katakan, Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Amin. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, Amin. berhembuslah sekarang. Urapilah kami ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan baik bagi kehidupan kami. Engkau yang menolong, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Sukacita kami penuh ketika kami memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Mengingat segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman itulah yang menghidupkan kami. Firman itulah kebutuhan kami ya Tuhan. Firman itulah keperluan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya memahami kebenaran firman-Mu, tapi kami juga belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Keramat, Ketapang, dan Neo Soho. Pada hari ini kita bersama-sama akan memperingati kembali merayakan Hari Pantekosta. Untuk itu saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pantekosta. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyanyikan pujian kepada Tuhan tentang Roh Kudus, tentunya temanya dalam rangka merayakan Hari Pantekosta. Dan pada pagi ini kita akan melihat kembali bersama-sama di dalam Alkitab kita tentang pengalaman Pantekosta yang pertama, peristiwa Pantekosta yang pertama di dalam Alkitab yang buat saya sendiri, saya merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Dan menjadi doa saya ketika saya baca itu berulang-ulang. Kerinduan saya mohon kepada Tuhan, pengalaman ini bisa diulang kembali dalam gereja kita sekarang. Dengan tentunya keadaan, dengan tentunya cara yang lebih luar biasa dari apa yang dialami murid-murid pada waktu itu. Doa 10 hari berturut-turut yang diadakan bagi jemaat Tuhan sementara saudara ada di rumah. Dan ini pada hari Minggu ini merupakan hari yang terakhir. Sebagaimana Tuhan juga janjikan kepada murid-murid ketika itu. Dan pada hari yang sudah ditentukan Tuhan, setelah mereka menanti di satu tempat yang Tuhan tunjukkan bagi mereka, Roh Kudus dicurahkan. Saya mau baca kembali bagian ayat-ayat itu saja yang biasa kita sudah dengar baca berkali-kali. Dan seperti saya katakan tadi bahwa rindunya saya begitu besar untuk mengalami hal ini kembali. Mungkin dalam bentuk atau saya katakan tadi bentuknya pasti lebih luar biasa dari apa yang mereka alami. Baik, saya mau bawa kita lewat bacaan kita ini kembali kepada peristiwa Pantekosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali di dalam Alkitab bagi murid-murid ketika itu. Di dalam Kisah Segala Rasul pasal yang kedua, kita baca satu perikop yang biasa saya katakan dalam setiap hari Pantekosta ini dibacakan ataupun dalam ibadah-ibadah doa 10 hari dalam pencurahan Roh Kudus ini juga seringkali dibacakan kepada kita sekalian. Dan saya ingin membaca kembali, membawa ingatan kita, membawa mungkin ingatan kita atau memberikan gambaran tentang apa yang pernah terjadi pada waktu itu. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, hanya dikatakan mereka ini berkumpul di satu tempat. Tetapi di dalam Alkitab bahasa yang lain, misalnya di dalam Alkitab bahasa Inggris, mereka berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Dan dengan kesatuan hati mereka. Yaitu tentunya kita tahu, menantikan, menunggu janji yang Allah atau Yesus katakan kepada mereka, aku akan pergi ke Bapa dan akan minta kepadanya supaya dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid sekalian. Nah, kemudian ayat yang kedua ini luar biasa, satu pengalaman yang mungkin sekarang ini dalam gereja-gereja kita tidak pernah rasakan kembali. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Satu pengalaman, satu peristiwa yang luar biasa. Terdengar dikatakan waktu itu turun seperti bunyi angin yang sangat keras. Kita mungkin pernah dengar angin puting beliung di luar sana, kita pernah dengar mungkin. Dan mungkin seperti itulah bunyi angin keras yang kedengaran pada waktu itu, tetapi bukan di luar. Bukan melihat daun-daun atau pohon-pohon yang dahan-dahannya lalu bergoyang-goyang. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam satu ruangan di mana orang-orang percaya dikatakan di sini termasuk murid-murid duduk dengan satu hati menantikan janji yang Tuhan sudah sampaikan ke mereka. Kemudian ada satu hal lagi yang luar biasa yang juga kita tidak pernah alami dalam ibadah-ibadah Pentakosta kita di sini, yaitu lidah-lidah api yang turun dan hinggap di atas kepala mereka. Kalau saya renungkan, makanya saya katakan tadi saudara bahwa Tuhan, saya kepengen tahu ya, kita bukan hanya ingin baca, tetapi biarlah kita ingin juga mengalami hal yang seperti ini. Kalaupun saya tahu dari firman Allah, bahwa yang dijanjikan Allah buat gereja di akhir zaman adalah jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka alami. Itulah yang Tuhan janjikan. Kemudian dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sekali lagi saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kalau saya baca Alkitab, saya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi murid-murid bersama dengan Yesus. Dalam hati saya aduh Tuhan, saya kepengen, saya ingin melihat, mengalami peristiwa yang mereka pernah rasakan dan alami bersama dengan Engkau. Selama ada di Gereja Pentakosta di Indonesia, menjadi anggota jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia, mungkin belum pernah kita alami seperti ini, sekalipun pengalaman-pengalaman Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang heran, yang kita juga cuma baca dari sejarah, terjadi misalnya di Azusa Street di Amerika sana, tetapi kemudian sampai sekarang ini tidak lagi kita rasakan dan alami peristiwa pencurahan Roh Kudus yang luar biasa seperti ini. Kita hanya dengar sebagai sejarah saja. Tidak inginkah saudara untuk sekarang ini sebagai jemaat Tuhan, jemaat dari Gereja Pentakosta di Indonesia yang notabene harusnya penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus. Tidakkah ada kerinduan saudara untuk mengalami hal yang seperti ini dalam bentuk yang lebih hebat dan dahsyat lagi di waktu yang akan datang? Dan untuk itu berdoalah dan mohonlah kepada Tuhan. Ya. Untuk itu boleh kembali dengan porsi yang lebih besar. Kembali saya kepada ayat yang sudah menjadi ayat hafalan.
yang kita baca, kita mundur di Kisah Segala Rasul pasal yang pertama. Jadi tadi saya baca tentang peristiwa di kamar loteng, di mana mereka duduk menanti janji daripada Bapa. Dan kita lihat saudara bahwa Tuhan itu setia dengan perkataannya. Dia setia pada perkataannya. Dia yang berjanji, dia juga yang menggenapi janjinya. Cepat atau lambat, janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti akan digenapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada satu janji Tuhan yang tidak akan digenapi. Dan firman Allah katakan juga, dia tidak pernah lalai akan segala janjinya. Puji Tuhan. Baik, saya bacakan sekarang di dalam Kisah Segala Rasul pasal yang pertama. Di ayat yang ke-8 yang saya katakan tadi, ayat yang sudah biasa kita baca berkali-kali. Hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang ayat ini, saudara juga hafal ayat ini. Saya tertarik kepada yang pertama terlebih dahulu, kalimat pertama dari ayat yang ke-8 dalam Kisah Segala Rasul yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan janji. Mereka tanya tentang kapan engkau memulihkan Israel, kerajaan Israel, dan ini dan itu. Tetapi Tuhan katakan itu bukan urusanmu. Sekarang Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa yang kita tahu bahasa aslinya dari kuasa ini yang dijanjikan Tuhan adalah dunamis. Ini bukan kuasa yang ecek-ecek, saudara. Bukan kuasa yang biasa yang Tuhan janjikan. Buat gereja Tuhan sekarang ini juga. Karena kita lihat, Tuhan berikan kuasa ini tentunya dengan maksud nantinya. Ya. Tetapi saya coba buka di dalam Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-49. Pada waktu dia menjanjikan hal ini kepada mereka, dia berkata seperti ini di ayat yang ke-49 dari Lukas 24. Bunyi firman Allah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bukan kuasa biasa yang akan diberikannya kepada murid-murid waktu itu, saudara. Dan kuasa yang sama atau janji yang sama ini adalah buat saudara dan saya, gereja di akhir zaman ini, yang sangat memerlukan kuasa ini. Tuhan lebih tahu apa yang murid-murid butuhkan ketika dia mengatakan bahwa aku tidak akan menjadikan kamu lagi penangkap ikan, tetapi penangkap manusia. Tidak lagi menjala ikan, tetapi kamu akan menjala manusia, menangkap manusia. Dan untuk berhasil di dalam pelayanan mereka ke depan, Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Seringkali saya katakan begini, ketika Tuhan atau sebelum dia naik ke sorga, dia tidak pernah tinggalkan warisan apa-apa untuk murid-murid. Tidak ada sejumlah uang yang dia tinggalkan untuk mereka menjalani hidup mereka kemudian sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak ada warisan apa-apa yang bentuknya barang atau uang untuk menjamin kehidupan mereka sehari-hari ke depan. Selama ini mereka bersama dengan Yesus, segala sesuatu ada. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, mereka bisa menikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian, mereka juga tahu, aduh kemudian nanti ini bagaimana. Sebab itu kalau kita baca Yohanes 14, Tuhan tahu hati mereka yang gelisah, hati mereka yang takut akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh murid-murid untuk menjalani hidup mereka di dunia ini. Karena dia juga pernah berkata begini, aku utus kamu
seperti domba ke tengah serigala. Perhatikan saudara, nggak salah Tuhan. Seperti domba ke tengah serigala. Bukankah domba ini makanannya serigala? Bukankah akan dimakan? Tetapi saya percaya, saya begitu meyakini firman Allah saudara. Kalau Tuhan, sekalipun Tuhan katakan gambarkan mereka sebagai domba. Dan mereka atau orang-orang di dalam dunia ini yang mereka hadapi seperti serigala, yang domba ini justru adalah mangsanya serigala, makanannya serigala. Tapi kalau Tuhan berkata begitu, saya begitu yakin Tuhan gak akan membiarkan mereka dimakan serigala. Sekalipun contohnya seperti itu. Tapi untuk menghadapi itu, Tuhan tahu bukan uang yang mereka butuhkan. Bukan sejumlah pakaian. Tapi ada hal ini yang lebih mereka butuhkan. Dan begitu juga Tuhan tahu apa yang gereja di akhir zaman ini, kita ini butuhkan. Kita butuh makan, pakai betul. Tetapi ada hal yang penting sekali untuk kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, nanti akan saya teruskan. Tetapi di sini yang saya mau tunjukkan dari Lukas 24 ayat 49. Bahwa pertama adalah perintah Tuhan. Ya, satu perintah yang sudah dikatakan, kamu harus tinggal. Dan kita tahu juga dari mereka yang tinggal, tidak semua yang tinggal setia kan. Pada akhirnya jumlah yang tadinya ada berkurang karena mungkin tidak tahan untuk menunggu. Kesabaran adalah satu penderitaan saudara. Untuk jadi sabar. Kesabaran itu perlu bayar harga seringkali. Dan tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Ya. Tetapi mereka yang setia sampai diperlengkapi dengan kekuasaan itu, mereka itulah yang beruntung. Mereka itulah yang mendapatkan. Nah, di sini dikatakan kamu diperlengkapi. Jadi murid-murid waktu itu belum lengkap. Keadaan mereka utuh. Mereka punya, tetapi toh ada sesuatu yang belum melengkapi mereka. Begitu juga Tuhan lihat dari hidup kita, saudara. Kita mungkin mempunyai banyak hal yang baik. Dalam gereja pun banyak fasilitas yang bisa kita pergunakan. Mungkin tidak terlalu lengkap, tetapi ada hal-hal mungkin dibandingkan dengan gereja yang lain yang belum dilengkapi dengan hal yang ini, tapi bukan itu. Dan kita lihat di sini apa yang Tuhan katakan, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ini yang seringkali menjadi perenungan saya. Perenungan saya ini begini. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan mau berikan kuasanya itu yang saya katakan bukan kuasa ece-ece. Tetapi the kingdom power yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kepada murid-murid waktu itu. Karena asalnya ini dari tempat yang tinggi di mana dia berada. Di mana Bapa yang akan memberikannya. Jadi bukan satu kuasa yang biasa yang diberikannya. Lalu saya suka renungkan. Tuhan. Dan perenungan ini membuat saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan pilih kita manusia. Yang dikatakan kita ini seperti tanah liat. Yang mudah retak. Yang rentan sekali. Tapi Tuhan tidak pilih tempat-tempat yang lain. Atau hal-hal yang lain. Untuk Roh Kudus dia berikan ke sana. Tapi dia pilih manusia, saudara dan saya. Untuk Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ini satu hal yang buat saya satu karunia, satu anugerah yang terlalu luar biasa dari Tuhan. Buat kita manusia yang masih seringkali bersalah. Yang masih seringkali ragu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Untuk Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita. Sebab itu kita mensyukuri hal ini saudara. Saya tahu bahwa banyak dari antara kita tentunya yang juga sudah berkali-kali mendengarkan
berita tentang Roh Kudus ini, tetapi mungkin belum dipenuhkan, belum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sudah berkali-kali, bertahun-tahun saudara menjadi anak Tuhan, tetapi saudara belum diperlengkapi. Dan tujuan yang utama Yesus janjikan hal ini kepada murid-murid pada waktu itu, yang menjadi juga janjinya dan tujuannya bagi gereja sekarang ini adalah tadi dikatakan, kamu pertama akan menerima kuasa. Kuasa dari tempat yang tinggi. Jadi bukan kuasa yang biasa, tapi kuasa dari Allah sendiri. Dari Allah yang maha tinggi itu kepada manusia di muka bumi ini. Bayangkan saudara. Ini buat saya satu hal yang bagaimana ya? Sepertinya tidak layak kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan ini untuk menerimanya. Tapi Tuhan pilih kita manusia untuk Roh Kudus berdiam. Sebab itu dia katakan, dengan dia berkata, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Adalah Roh Kudus di dalam diri manusia ini. Dan ini satu anugerah Allah, satu pemberian Allah yang bagaimana, yang terlalu besar sebenarnya untuk kita terima. Nah, dari Kisah Segala Rasul pasal 1 ayat 8 kemudian tujuan utama bagi murid-murid waktu itu, tetapi juga bagi gereja di akhir zaman ini adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Mereka akan bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kuasanya, tentang pekerjaannya, tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dan agar kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus meyakinkan orang yang mereka saksikan itu bahwa itu benar, perlu Roh Kudus ada pada mereka. Semua kita bisa bersaksi, semua kita bisa ngomong, bisa mengatakan Tuhan itu heran. Tetapi untuk meyakinkan orang betul bahwa sesungguhnya Tuhan itu heran, maka buat saya lihat di sini saudara, untuk mereka menyaksikan, untuk kita juga menyaksikan tentang Tuhan Yesus itu siapa, maka kita perlu mengenal pribadi itu terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengenal dia dengan benar, lalu kita bersaksi tentang dia karena kita kenal dia, bukan? Kesaksian kita itu tidak perlu diragukan. Dan kita lihat di sini bahwa untuk memperkenalkan Tuhan, karena peristiwa ini adalah peristiwa untuk murid-murid dulu. Tapi bukan berarti bahwa ini hanya berlaku untuk mereka. Tetapi sekali lagi saya katakan untuk gereja di akhir zaman. Jadi buat kita sekalian yang percaya. Tuhan mau jadikan kita, masih ada gereja ada di dunia ini untuk menjadi saksi. Karena masih banyak orang di luar yang perlu kenal dan tahu siapa Yesus itu. Bukankah ada nyanyian yang sering kali kita nyanyikan? Lagunya semua orang harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lewat bagaimana mereka harus tahu? Bagaimana mereka harus kenal? Melalui gereja, melalui kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi untuk meyakinkan mereka, kita perlu dipenuhi dulu dengan Roh Kudus. Kita tahu dari firman Allah bahwa Tuhan berkata, dia tidak dia tidak mau seorang pun binasa. Dia tidak mau, dia mau supaya semua manusia di muka bumi ini selamat. Itu yang Tuhan rindukan. Tuhan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan dia mau supaya semua manusia ciptaannya ada bersama-sama dengan dia kelak di dalam kekekalan. Itu yang dia mau. Sehingga dia tidak suka, dia tidak mau bahwa seorang pun binasa. Nah, supaya mereka tidak binasa,
Maka perlu ada yang mengenalkan mereka tentang Yesus ini. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan Roh Kudus ini diberikan kepada murid-murid supaya dengan kekuatan ini, dengan kuasa ini, mereka memberitakan Injil. Injil ini didengar oleh orang. Mereka bisa meyakinkan orang karena Injil yang mereka beritakan itu diurapi dengan Roh Kudus, disertai dengan kuasa ini, sehingga mereka percaya dan mereka beroleh selamat. Jadi kita pun harus sebenarnya lebih dulu kenal Tuhan kita itu siapa. Bahwa Yesus itu yang kita sembah, yang sering kali kita nyanyikan tentang namanya, kita katakan namanya mulia, di Allah Maha Kuasa. Tapi benarkah kita mengenalnya secara pribadi? Untuk menjadi saksi, karena firman Allah katakan, Roh Kudus diberikan kepadamu, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Jadi tujuan utama dari Yesus adalah supaya kita ini menjadi saksi. Menjadi saksi yang benar. Jadi kitalah yang harus meyakinkan diri kita dulu untuk dapat meyakinkan orang lain. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang besar? Ini yang dia tinggalkan. Ini yang dia tinggalkan. Dan Tuhan tahu bahwa Alkitab ini yang adalah firman Allah. Dari sinilah dengan Roh Kudus yang menghidupkan firman itu, mempermuliakan firman itu, meyakinkan orang sampai dia percaya, bertobat, dan kemudian dia bisa menerima Yesus dan dia selamat. Kerajaan sorga menjadi menanti dia kelak. Roh Kudus di dalam diri kita adalah untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Pelajaran-pelajaran Alkitab ada, ya. Apalagi untuk jemaat Tuhan di Keramat Ketapang Neo Soho ini. Pelajaran Alkitab sudah dari tahun berapa saudara ikuti? Ya. Kalau ditanya mungkin tentang pelajaran-pelajaran yang lewat, ditanya mungkin saudara juga sudah lupa. Tapi apakah benar dari sekian banyak pelajaran yang saudara, saya katakan mengenal Yesus itu memang dari firman Allah. Tapi apakah benar kita sudah mengenal Tuhan sehingga kita berani menjadi saksi Tuhan? Pada waktu kita minta dari Tuhan Roh Kudus memenuhi kita. Dengan tujuan ini kita harus menyadari kalau kita minta Roh Kudus dari Tuhan itu buat apa? Karena banyak orang berpikir, ya kalau ditanya, oh ya saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Entah tahun berapa waktu itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah penuh dengan Roh Kudus. Lalu dalam berdoa, dia berdoa dengan Roh Kudus. Dengan kata-kata yang Roh Kudus berikan kepada dia. Tapi firman Allah katakan ketika kita berdoa di dalam urapan Roh Kudus dengan bahasa roh, itu hanya untuk menyegarkan jiwa dan roh kita sendiri. Tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi Tuhan mau berikan Roh Kudus ini yang firman Allah katakan untuk kita ini menjadi saksi. Untuk yang menerimanya ini menceritakan tentang Yesus itu siapa. Sekali lagi seperti tadi saya ingatkan, bahwa Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Dan kita tahu bahwa di luar sana, ataupun di dalam keluarga kita masing-masing, masih ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau mungkin saudara sendiri juga belum mengenal Tuhan, sehingga saudara juga perlu Roh Kudus dari Tuhan. Nyatanya saudara, murid-murid, ada contoh-contoh yang kita bisa baca. 3,5 tahun pagi, siang, sore, malam, balik lagi pagi, hari-hari dengan Yesus. Tapi ada satu saat mereka tanya, siapa dia ini? Ketika dia mengadakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat dia adakan. Bertanyalah mereka, siapa orang ini? Coba kita buka
Markus 4 ayat 41. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid di perahu itu. Saya tidak memberikan contoh-contoh yang terlalu sulit untuk kita simak dan sebagainya. Tetapi ayat-ayat yang biasa di dalam Markus 4 ayat 41. Dari perikop itu, dari mulai ayat 35 dia berkata tentang angin ribut yang diredakan. Mereka ada bersama dengan Yesus. Yesus ada di dalam perahu mereka. Tetapi kita tahu ceritanya, Yesus sedang tidur di buritan. Murid-murid juga membiarkan, ya tentunya kalau saya lihat di sini mereka pikir ya kalau yang namanya perahu dan sebagainya di laut udah mereka itu kerjaannya mereka lah saudara. Yesus udah diam-diam saja. Tapi ketika mulai ada gelombang yang besar, ada angin yang besar sehingga air laut itu masuk ke dalam perahu, maka mereka membangunkan Yesus. Mereka masih berkata begini tentang Yesus. Guru, mereka menyebut dia guru. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? 3,5 tahun saudara. Jalan terus bersama dengan Yesus, masih nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka hanya bisa lihat Yesus sebagai manusia biasa. Tidak mengerti siapakah Yesus. Waktu itu memang murid-murid belum penuh dengan Roh Kudus. Tidak mengenal. Jadi bukan lamanya kita ikut Tuhan, bahwa berarti kita sudah mengenal Tuhan. Bukan juga kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus lalu kita sudah mengenal Tuhan. Kita harus belajar terus firman Allah. Dan kemudian melakukannya sebagai saksi-saksi daripada Tuhan. Mereka tidak kenal. Ada peristiwa lain di dalam Alkitab yang kita juga sudah sering kali tahu, yaitu ketika Yesus memberi makan. Ada yang kepada 5.000 orang, ada juga dalam peristiwa memberikan makan kepada 4.000 orang. Nah kita lihat di sana bahwa murid-murid ini membatasi kuasa Tuhan karena nggak mengenal, nggak tahu Yesus itu siapa yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Oh Tuhan, ini orang banyak sekali. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan, bagaimana mungkin? Jadi mereka berhadapan dengan Yesus yang mereka nggak kenal sebenarnya. Nggak tahu persis. Dan banyak kali mungkin dalam hidup kita juga seperti itu saudara. Roh Kudus itu juga diberikan, nanti kita menjadi saksi. Tapi untuk kita meyakini diri kita sendiri bahwa Yesus itu bukan nabi biasa. Bahwa dia bukan seorang manusia biasa. Dia adalah Allah, pencipta serba sekalian Allah. Penguasa tunggal di langit dan di bumi. Belum mengenal. Dan inilah yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita seperti saya baru singgung tadi. Untuk mengenalnya perlu Roh Kudus gitu. Untuk kita sendiri mengenal agar kita juga bisa memberikan kesaksian tentang Yesus yang benar. Sehingga meyakinkan juga orang lain ketika kita sendiri sudah diyakini. Yesus kita tidak lihat. Kita tidak pernah hadir pada peristiwa dia dilahirkan, dia mati, dibangkitkan, naik ke sorga. Tidak pernah ada. Kita tidak pernah ada pada peristiwa Pantekosta yang pertama di kamar loteng. Tapi saya begitu yakin akan firman Allah.
bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Keyakinan itu mesti kita pupuk di dalam diri kita sendiri, saudara. Supaya kesaksian kita kepada orang lain tentang Yesus adalah kesaksian yang benar, yang sungguh-sungguh, karena kita sudah mengalaminya, karena kita sudah mengenalnya. Ini yang sebenarnya Tuhan inginkan buat gereja di akhir zaman. Saya tidak mau berbicara tentang COVID yang masih berlangsung entah sampai kapan, saudara. Kita tidak tahu. Tetapi saya ingin apa yang justru Tuhan, tujuan utama Tuhan memberikan rohnya waktu itu untuk murid-murid. Dan juga untuk gereja sekarang ini. Supaya kita jangan jadi orang-orang yang hanya berpangku tangan. Oh ya, itu adalah pekerjaan penginjil. Oh itu adalah pekerjaan pendeta. Kita nggak usah. Oh tidak. Saudara semua mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan? Saya sering kali berkata begini. Kalau saya Tuhan, seluruh jemaat ini udah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Sebagaimana Tuhan tahu itu kebutuhan. Sehingga kalau saya Tuhan, seluruh jemaat sudah penuh, saudara. Tapi pembaptis dengan roh satu-satunya hanya Tuhan. Hanya Yesus itu. Jadi kita harus minta dari Dia. Saya membawakan firman Allah ini untuk membangkitkan di dalam dirimu kerinduan ini. Mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita butuh Roh Kudus untuk akhir zaman ini juga. Dalam khotbah saya hari Minggu di live streaming kami di GPDI Kelapa Gading, Bethlehem, saya berbicara tentang untuk keadaan sekarang ini. Bahwa pentingnya juga Roh Kudus di dalam menjelang kedatangan Yesus. Tapi saya nggak akan ke sana. Kalau saudara ikuti khotbah saya pada waktu itu. Tapi khususnya untuk kita menjadi saksi daripada Tuhan. Yang ini yang tujuan utama Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan bukan saja menjadi saksi yang benar untuk meyakinkan orang, tetapi dalam hal ini juga Roh Kudus itu perlu. Tuhan tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah kuasa dari tempat yang tinggi ini memperlengkapi mereka. Karena Tuhan tahu keberadaan ini murid-murid. Murid-murid ini kelihatan berani tapi sebenarnya takut. Artinya sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus loh, saudara. Jadi Tuhan tahu persis. Kadang-kadang kita kan suka kita mungkin berpikir, oh kita kenal diri kita lebih tahu. Padahal kadang-kadang tidak. Tuhan malah yang lebih kenal kita daripada diri kita sendiri. Oh kita pikir ini yang baik. Tapi Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sejalan, Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Murid-murid kan waktu itu mau ditinggalkan Tuhan, Petrus berkata, aduh kalau Tuhan sudah nggak ada bagaimana? Tuhan udah mati. Duit dari mana? Makannya bagaimana? Ayo nelayan lagi deh, tangkap ikan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dari gereja Tuhan pun. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kepada tujuan dan maksud Tuhan. Di dalam mencurahkan rohnya kepada mereka sekalian. Dan dengan setianya mereka menunggu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menjadi saksi-saksi yang bukan biasa. Yang disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dengan berani. Dengan terus terang. Kita lihat itu dari Petrus, bukan? Dalam Kisah Segala Rasul pasal yang kedua tadi kita sudah baca di awal. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dengan cara yang seperti apa? Petrus yang memang jadi juru bicara dari murid-murid ini. Apa-apa disuruh Petrus, kau aja yang ngomong. Apa-apa ngomong, Petrus kau lah yang ngomong. Kau yang ngomong. Tapi justru Petrus ini adalah orang yang justru takut dengan orang-orang Yahudi. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi,
Kita lihat dengan berani dia mengatakan di hadapan orang-orang Yahudi yang begitu banyak berkumpul waktu itu, yang terheran-heran ketika mereka mendengar, ini murid-murid kan orang-orang Galilea, kok bisa ngomong bahasa kita masing-masing. Dan kemudian Petrus di dalam urapan Roh Kudus, penuh dengan kuasa yang ada padanya itu, kemudian dia berkata di dalam ayat 23 misalnya dari Kisah Segala Rasul pasal 2, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 29, ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, dia tunjuk memang, saudara. Petrus yang tadinya takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kuasa dinamis itu yang ada di dalam dirinya menjadi bagiannya Petrus. Dengan terus terang dia katakan. Terus terang dia membuka perbuatan mereka. Sehingga mereka akhirnya memberikan reaksi seperti ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus sudah tidak takut lagi. Jadi menjadi saksi yang benar tentang Tuhan, diiringi atau disertai dengan keberanian yang luar biasa. Dalam Kisah Segala Rasul pasal yang ketiga, kita lihat juga keberanian daripada Petrus memberitakan kebenaran firman Allah ini tentang Yesus. Dia berkata di ayat yang ke-13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dia buka. Terus terang keberanian ini dikemukakan. Dan inilah waktunya bagi kita sekalian, saudara. Namun bukan asal saja, tetapi seperti saya katakan, kenalah Tuhanmu dengan benar. Ya. Dan untuk mengenal Tuhan yang benar, saudara, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Dan bukan itu saja, cukup dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kemudian seterusnya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus sama sekali. Di hadapan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes berdiri dengan benar. Dengan berani mereka menyaksikan. Dan kemudian mereka mengatakan, jawab Petrus di ayat yang ke-6 dari Kisah 4. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dan seterusnya. Ya. Dia ceritakan tentang bagaimana dengan kuasa apa dalam nama Yesus. Dia orang yang lumpuh itu berjalan. Itu sedang dia ceritakan. Kemudian dia berkata lagi hal ini, ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan inilah yang diberitakan dengan berani. Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Membuka pikiran mereka. Membuat mereka akhirnya mengatakan, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Bertobat, kata Petrus. Bukankah setelah Yesus bangkit dari kematian, berita inilah justru yang harus dikumandangkan. Kita seringkali takut. Kita mungkin sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi itu untuk menjadi saksi yang berani, kita seperti belum punya keberanian tersebut. Tapi saya percaya saudara, ketika kita kembali mohon urapan ini dan menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kuasa dari tempat yang tinggi. Dan dia yang menyertai kita, dia yang ada di belakang kita ini. Jangan kita takut untuk memproklamirkan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya manusia. Sehingga orang-orang pada waktu mereka dengar Petrus dan Yohanes berkata-kata memberikan jawaban, mereka berkata begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang biasa, kita orang biasa. Mereka adalah nelayan. Saya sering kali katakan menjadi nelayan udah gak usah ke universitas. Gak usah sekolah tinggi. Gak usah pakai gelar doktor, jadi nelayan ikan. Yang penting lihat awan. Awannya bagaimana, angin barat, angin apa. Nah, di situ banyak ikan, itu saja. Dan mereka tahu bahwa ini orang-orang biasa, bukan orang terpelajar. Tetapi dari jawaban-jawaban mereka, dari penjelasan mereka, oh mereka tahu, mereka ini adalah pengikut Tuhan. Dan Roh Kudus yang menyertai mereka itulah yang membuat mereka berani. Rasul Paul sebagai ayat-ayat terakhir, Rasul Paul pun di dalam pelayanannya, di dalam kerasulannya, dia juga berkata seperti ini. Dalam 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Rasul Paul berkata, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Artinya dengan hikmatnya dia. Dengan pengetahuannya dia. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Keyakinan akan kekuatan roh di dalam dia membuat dia berani memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam pelayanan Rasul Paul dan rasul-rasul yang lain, sampai akhir hidup mereka berani bertahan dalam iman, ya, adalah karena adanya Roh Kudus di dalam hidup mereka, penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, mari, bukan saja dalam 10 hari ini doa sudah selesai, lalu saudara berhenti meminta dari Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi setiap hari saudara bisa ambil waktu ketika saudara merasa saudara belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang percaya yang hidup di atas muka bumi ini, untuk juga menangkan orang-orang lain yang belum kenal Yesus Kristus itu. Menjadi saksi-saksi yang benar.
Dan dengan berani juga menyatakan bahwa Yesus itu satu-satunya penguasa. Penguasa tunggal yang menguasai semuanya, bahkan hidup manusia juga. Minta dari Tuhan. Dia satu-satunya pembaptis dengan Roh. Rasul Paul memberitakan Injil karena dia katakan Injil adalah kekuatan Allah yang mendatangkan keselamatan. Jadi dari buku ini, dari firman Allah yang adalah firman Allah ini, harus kita yakini bahwa ini adalah Tuhan sendiri. Dia sudah tinggalkan ini. Dan dari sinilah dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa mengenal Dia dengan lebih benar. Ya. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita lihat kita akan menjadi orang-orang yang berani. Akan bawa masuk ke dalam gereja jiwa-jiwa yang kita injili, yang kepada mereka kita saksikan tentang Yesus itu siapa, meyakinkan mereka sehingga mereka percaya dan kemudian melangkahkan kaki mereka ke dalam gereja. Tuhan punya cara sendiri, saudara. Tapi ini yang Dia tunjukkan kepada kita. Kamu akan jadi saksiku. Kita semua ingin menjadi saksi Tuhan yang baik. Ya, Tuhan masih berikan kesempatan, entah berapa lama kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Tapi janganlah kita sia-siakan hari-hari yang kita masih bisa jalani ini. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang Dia sudah janjikan itu. Dan semua janji Tuhan itu pasti. Maka dengan kekuasaan itu kita berjalan terus. Memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya, memperkenalkan namanya yang mulia ini. Agar banyak orang datang kepada Tuhan. Sehingga apa yang firman Allah katakan. Bahwa semua lidah. Tidak terkecuali, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana? Dari kesaksian gereja kepada dunia ini. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Semua lidah akan mengaku Yesus itulah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut dan mengakui Dia sebagai Tuhan Allah yang mulia. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Jangan lelah, jangan berhenti berdoa. Tetap minta kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus lengkap di dalam hidup saudara. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dan mohon Tuhan kirim roh apinya ke atas kita sekalian. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan sebagai janjinya bagi kita sekalian untuk penuh dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kiranya pengalaman kamar loteng Yerusalem boleh terulang kembali dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Roh api, oh Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya.
perlu roh-Mu Yesus. Kami perlu roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Engkau lihat hati-hati yang rindu dipenuhkan dengan roh-Mu Tuhan. Oh janji-Mu yang pasti ini tetap bagi kami. Haleluya, kami sangat butuh roh-Mu Tuhan untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, saksi-saksi-Mu yang berani menyaksikan tentang Engkau dan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan untuk kami semua. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami butuh Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah hati kami untuk dipenuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, curahkanlah roh-Mu pada kami. Roh-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, kami perlu roh-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Allah. Kami perlu diperlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa dunia akan binasa kalau kami tidak menyaksikan kepada mereka tentang Engkau. Tuhan, kirim dan penuhkan kami dengan kuasa-Mu itu. Kuasa yang besar, kuasa dari tempat-Mu bagi kami manusia. Haleluya. Kami juga dapat mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Kami juga dapat meyakinkan diri kami bahwa Engkau adalah Allah. Haleluya. Untuk kami meyakinkan orang lain tentang Engkau, bahwa sesungguhnya Engkaulah satu-satunya penguasa yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji nama-Mu Yesus, puji nama-Mu. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih janji-Mu dalam bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kuasa Allah yang kami perlu.
kuasa-Mu untuk mempertahankan iman kami kepadamu. Kuasa untuk kami memberitakan tentang Engkau, bahwa Engkaulah juru selamat manusia dan tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kami, menguatkan kami Tuhan, memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Haleluya, glory. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Glory, haleluya. Kuasa-Mu yang besar, kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, untuk melangkah dengan berani ke dalam dunia ini ya Yesus, untuk dapat menangkan dunia ini bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Pakailah kami Bapa, pakailah gereja-Mu, jemaat-Mu semua Tuhan, penuh dengan Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Haleluya. Kuasa dari tempat-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih untuk kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Engkau penuhkan anak-anak-Mu. Oh alirkan kuasa-Mu dalam hati mereka Tuhan. Alirkan kuasa-Mu itu. Oh kami sangat membutuhkannya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Beri kuasa-Mu padaku. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Oh puji Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh puji nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Yesus, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Kuasa-Mu luar biasa. Kuasa Allah itu haleluya.
kasih. Oh haleluya. Kehebatan kuasa Allah biarlah itu bekerja lewat kehidupan kami untuk keselamatan banyak orang ya Tuhan, agar mereka percaya kepada Tuhan. Oh haleluya. Luar biasa kuasa-Mu Bapa. Oh kekuatannya tidak berubah, kuasanya itu tidak berubah Tuhan. Oh isilah setiap hati jemaat-Mu dengan kekuatan ini untuk berjalan terus di dalam dunia ini ya Tuhan, dengan berani menyaksikan tentang Engkau. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sungguh hebat, sungguh dahsyat kuasa Allah. Haleluya, puji Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh puji Tuhan. Benar Tuhan, hebatnya kuasa Allah. Oh puji Tuhan, hebatnya kuasa-Mu. Keberanian yang Engkau berikan lewat Roh Kudus di dalam kami untuk menangkan jiwa bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus, penuhkan gereja-Mu, lengkapi dengan kuasa-Mu itu Tuhan, agar kami menjadi gereja yang berani keluar bersaksi tentang Engkau, saksi-saksi yang hidup dari segala kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Tidak ternilai Tuhan kehebatan kuasa Allah, tidak terukur Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang percaya kepadamu boleh mengalaminya di dalam hidup, menjalani hari-hari yang sukar sekarang ini Tuhan, untuk tetap berdiri memegang kebenaran firman-Mu ini, sehingga lewat kekuatan Roh Kudus di dalam kami banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Haleluya. Tuhan, inilah yang Engkau janjikan bukan saja bagi murid-murid di zaman dulu, tetapi bagi umat Tuhan di zaman akhir ini Tuhan. Engkau tahu inilah yang dibutuhkan gereja pada zaman ini, agar dengan berani kami bersaksi, agar dengan berani kami memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah juru selamat manusia, supaya orang-orang diyakinkan, mereka percaya Tuhan, dan mereka juga beroleh selamat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah jemaat Tuhan yang ada pada saat ini di rumah mereka masing-masing,
dalam hari atau di hari-hari yang sukar ini, yang sulit ini Tuhan, kadang-kadang sudah mulai lemah, kadang-kadang sudah mulai meragukan Tuhan janji-Mu ini. Tetapi kembali kiranya pada pagi ini mereka diingatkan kembali bahwa janji Allah yang ya dan amin itu adalah bagi mereka juga. Tuhan tolong, Tuhan penuhkan semuanya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi ini, supaya gereja pada akhir zaman ini boleh menjadi Tuhan gereja yang aktif di dalam melayani Tuhan, dan boleh memberitakan dengan berani dan benar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang barangkali lemah pada saat ini, tertunduk jiwa mereka. Kiranya dalam nama Yesus kami berdoa, lewat kuasa-Mu ya Tuhan yang ada, Engkau angkat mereka kembali. Iman yang mulai goyah karena kesukaran yang ada, kiranya Tuhan Engkau tetapkan kembali iman itu supaya terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kiranya pengalaman Pantekosta di kamar loteng pada awalnya itu boleh menjadi pengalaman kami kembali di akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan bahwa dalam bentuk, dalam porsi yang jauh lebih heran dari apa yang pernah terjadi, itu yang akan kami alami dan lihat pada akhir zaman ini. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami tetap tinggal setia mengiring Engkau, tinggal setia percaya kepadamu, dan tetap berharap penuh kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan, untuk firman-Mu yang sudah dilepaskan. Kiranya itu menjadi bagian, menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing, dan menjadi kesegaran jiwa kami ya Tuhan pada pagi hari ini, dan untuk menjalani hari-hari ke depan lagi. Mungkin dengan penuh tanda tanya, dengan penuh ketidaktahuan, tetapi Tuhan kami tahu janji-Mu bagi gereja itu tetap pasti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak yang juga sedang yang belajar di rumah. Sekarang ini Tuhan Engkau berkati semuanya seturut janji firman Allah bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan marilah saudara-saudara mengakhiri ibadah kami pada pagi hari, mengakhiri ibadah kita pada hari ini lagi. Kita juga mau mengakhirinya dengan menerima berkat dari Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan anugerah dari Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan tinggallah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Dan kita boleh terima semuanya ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita semua yang percaya dan yang sudah diberkati katakan amin.